Pernahkah kalian mengikuti sebuah pelatihan atau mengikuti sebuah workshop yang dimana setelah pelatihan tersebut, peserta yang mengikutinya belum bisa menerapkan materi apa yang telah dijelaskannya? Padahal semua tenaga, waktu, bahkan uang yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Salah satu pemicunya adalah pelaksanaan diklat yang belum dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, video kali ini akan membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan diklat mulai dari tahapan pelaksanaannya hingga ada studi kasus di lembaga pendidikan. Pelaksanaan diklat adalah hal yang sangat penting dalam manajemen pendidikan dan pelatihan. Mengapa hal ini sangat penting dalam manajemen pendidikan dan pelatihan? Karena pada tahap inilah semua rencana yang direncanakan di awal kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para peserta. Menurut Leonard Nader, ada 3 tata cara pelaksanaan diklat. Yang pertama ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, yang terakhir ada tahap evaluasi. Yang pertama ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, tentunya seorang penyelenggara itu menyiapkan seluruh kebutuhan diklat. Mulai dari tujuan diklat, kemudian menyiapkan modul, menentukan jadwal, menyiapkan sarana dan prasarananya, kemudian mencari narasumbernya, dan dipastikan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan itu siap untuk mengikuti diklat tersebut. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap inilah menjadi bagian yang inti dari semua pelaksanaan diklat. Mengapa demikian? Karena pelaksanaan diklat ini menentukan sebuah kegiatan itu berjalan efektif atau tidak. Dan pada tahap inilah narasumber itu berhak menentukan metode apa yang bakal dipakai. Mulai dari hanya sebuah ceramah atau tanya jawab dan lain sebagainya. Dan pada tahap ini juga seorang peserta itu didorong untuk memberikan pertanyaan, mengajukan feedback. Karena apa? Karena sebuah feedback itu dilemparkan, sebuah pertanyaan itu dilemparkan, itulah yang menjadikan komunikasi yang paling efektif antara narasumber dan peserta. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap inilah penyelenggara itu memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan di awal, rencana yang sudah direncanakan di awal, sesuai atau tidak dengan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan. Nah, maka dari itu, tahap evaluasi ini adalah menjadi hal yang sangat krusial juga pada tahapan pelaksanaan diklat. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari observasi, kemudian wawancara kepada peserta, penyebaran angket kepada peserta, bisa juga survei kepuasan terhadap peserta. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh studi kasus di sebuah lembaga pendidikan, yaitu di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Di SMA Negeri 1 Sukoharjo ini menyediakan pelatihan bagi para guru dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan diadakannya pelatihan ini agar guru-guru itu bisa membuat metode pembelajaran yang lebih asik dan lebih menarik dengan mengikuti perkembangan zaman yang saat ini. Pelaksanaan diklat ini dilakukan selama 1 hari, yang dimana seorang narasumber itu hanya mempresentasikan atau hanya menjelaskan secara metode ceramah kepada peserta, kepada para guru, yang artinya tidak memberikan kesempatan kepada para guru untuk mempraktikkan atau mengetes keterampilan para guru atau para peserta diklat terhadap penggunaan AI tersebut. Jika dianalisis menggunakan teori Leonard Nader, pelatihan diklat ini belum bisa dikatakan optimal. Karena apa? Karena belum bisa menghasilkan keterampilan dari seorang peserta. Karena menurut teori Leonard Nader, diklat itu bisa dikatakan efektif ketika bisa mencapai 3 komponen, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang peserta. Kemudian setelah beberapa minggu dari pelaksanaan diklat itu dilaksanakan, kemudian pihak sekolah melakukan evaluasi. Dan ternyata hasilnya itu para guru masih menggunakan metode yang lama. Karena apa? Karena waktu pelaksanaan diklat itu mereka tidak diberikan kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah diajarkannya. Bahkan waktu diskusi pun sangat terbatas. Nah, maka dari itu bisa dilihat bahwa pelaksanaan diklat ini kurang optimal. Mulai dari perencanaannya, narasumbernya itu juga belum bisa menentukan metode apa yang bakal dipakai. Maka dari itu pelaksanaan diklat yang dilakukan pun tidak optimal, bahkan tidak membuahkan hasil. Karena pada hasilnya seorang guru masih menerapkan metode lama setelah diadakannya diklat. Nah,
Dari pembahasan saya di awal dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan diklat ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, pelaksanaan diklat ini harus dilakukan secara sistematis. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Leonard Nader bahwa pelaksanaan diklat itu tidak hanya penyampaian materi saja, namun bagaimana diklat tersebut bisa menghasilkan peserta yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang telah diterapkan di diklat tersebut. Cukup sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!